Oke, kita ketemu lagi di riset operasi ya, di permasalahan riset operasi, di mana kali ini kita akan membahas mengenai transportasi. Ya, apa itu transportasi? Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dalam riset operasi di sini yaitu pemindahan sesuatu ya, bisa barang, bisa dan sebagainya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tempat yang asal disebut dengan sumber, tempat tujuan disebut dengan daemon atau tempat tujuan ya. Kemudian ada jalur dan biaya tertentu dari sumber ke tujuan. Nah, dalam kehidupan nyata ini kita bisa mengoptimasi waktu dan biaya. Dalam artian kita ingin meminimalkan waktu jika constraint-nya adalah waktu, atau kita ingin meminimalkan biaya jika kendalanya adalah biaya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa konsep transportasi itu yaitu yang pertama, ada sesuatu yang diangkut. Yang kedua, adanya sumber yang ditawarkan secara maksimal. Yang ketiga, adanya tujuan yang meminta secara minimal. Adanya jalur dan biaya dari setiap sumber ke setiap tujuan. Nah, yang kelima yaitu ada sasaran yang ingin dioptimalkan, baik itu mengoptimalkan secara minimasi maupun secara maksimasi. Nah, konsep dari transportasi sendiri ada dua, yaitu transportasi yang setimbang dan transportasi yang tak setimbang. Nah, apa itu transportasi yang setimbang? Transportasi yang setimbang yaitu jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Artinya barang yang ditawarkan itu sama. Meskipun dalam kondisi realnya ini sangat sekali jarang ditemui. Nah, konsep yang kedua yaitu transportasi yang tak setimbang. Ini bisa jadi penawaran lebih besar dari permintaan atau penawaran lebih kecil dari permintaan. Nah, ini yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kenyataan atau dalam kehidupan real. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai transportasi setimbang dan kita ingin menyelesaikan dalam Excel dengan menggunakan solver pada Excel. Oke. Coba kita lihat di sini bahwa transportasi setimbang yaitu jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Maka kendalanya di sini dalam bentuk persamaan, di mana ada kendala penawaran sama dengan BI, ada kendala permintaan yang sama dengan AC. Nah, contoh kita ingin meminimalkan cost. Anggap bahwa elemen-elemen di sini yaitu adalah cost dari di mana U ini adalah sumber dan dia adalah tujuan atau demand permintaan. Setiap sumber dan tujuan ini memiliki cost tersendiri ya, memiliki cost tersendiri di mana costnya bergantung dari sumber dan tujuannya. Misalkan kita punya U2 sumber 2 ke demand 1, ini costnya besar sekali 15. Nah, tujuan yang kita ingin capai yaitu ingin meminimalkan distribusi cost. Seandainya satu produk ini memiliki cost sebesar elemen-elemennya di sini. Misalkan satu produk dari sumber 1 ke demand 1 costnya adalah 8. Misalkan. Nah, kita ingin meminimalkan total cost dari distribusi yang kita lakukan. Sehingga costnya ini minimal, seminimal mungkin. Oke, jadi di sini kita ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan solver pada Excel. Kita buat seperti ini, kita buat tabel masalah transportasi, di mana ini tabel ini persis dengan tabel permasalahan. Kemudian kita copy tabel ini dengan kita kosongkan elemen-elemen yang di bawah di dalam kotak ini, di dalam sel ini. Ini adalah variabel keputusan. Jadi saya tandai dengan warna ungu aja ya, warna ungu. Ya, warna ungu adalah variabel-variabel keputusan yang akan kita capai dalam artian model distribusi yang seperti apa yang costnya ini minimal. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu kita tentukan constraint-nya bahwa jumlah dari origin 1 ini tidak lebih dari 120 dan tidak kurang dari 120. Harus pas 120. Jumlah distribusi barang dari U2 ini tidak lebih dari 80 dan tidak kurang dari 80 dan seterusnya. Sehingga di sini saya punya sum dari C13 ke E13 ini harus sama dengan 120 nantinya. Nanti kita akan buat constraint.
Kemudian di sini saya punya masing-masing saya jumlahkan semua. Kemudian kendala yang keempat, kita punya bahwa diamond ini tidak boleh melebihi 150 dan tidak boleh kurang dari 150. Harus 150 diamond 1. Sehingga di sini saya sum juga. Sum dari C13 ke C15. Begitu juga yang ini dan yang ini. Nah, kemudian total costnya gimana? Seandainya satu satuan barang kita distribusikan dari O1 ke D1 dengan cost 8, maka sebanyak X11 kalikan dengan 8, ini kita tambahkan, kita jumlahkan semua, kita kalikan ini, ya, kita kalikan dengan ini masing-masing, kita jumlahkan, maka total minimal itulah yang jadi tujuan kita. Sehingga di sini saya gunakan sum product dari elemen-elemen yang ada di sini, elemen-elemen cost dikalikan dengan kondisi distribusi yang akan kita cari, kemudian kita minimalkan nanti, ya. Jadi kita sum product dari elemen ini dengan yang warna ungu, variabel keputusan. Oke, kemudian kita gunakan solver. Kita klik data, kita klik solver di sini. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah meminimalkan. Mana yang diminimalkan? Yaitu sel. Kita klik di sini. Kita pilih sel yang berwarna biru. Nah, F17 kita tekan enter, maka di sini muncul F17. Kemudian kita pilih variabel keputusan, di mana kita pilih variabel keputusan yang berwarna ungu. Kita klik di sini. Kita blok yang berwarna ungu, ya. Kita blok di sini, ya. Kita tekan enter. Oke, kita punya variabel keputusannya dari semua. Kemudian kita memiliki constraint, kita tambahkan constraint. Constraint di sini kita punya 6. 1 2 3 4 5 6. Tapi di sini kita bisa blok. Kita blok di sini. Nah, kita blok semua. Tekan enter. Kita pilih kendala sama dengan di sini. Constraint-nya kita pilih sama dengan ini, elemen-elemen yang menjadi yang ditawarkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, kita add lagi, kita pilih elemen jumlah dari variabel keputusan, kita buat sama dengan di sini constraint-nya, kita pilih di sini, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini jangan lupa kita pilih simplex linear programming. Kemudian kita solve di sini, ya, kita solve, ya. Jadi kita dapatkan kondisinya adalah 1330. Ini adalah kondisi yang paling minimal. Ini kita keluarkan jawabannya, kita keluarkan analisis sensitivitasnya. Maka muncul analisis report, answer report, kemudian sensitivity report di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa distribusinya yang terjadi yaitu dari O1 ke D1, O1 ke D2 sebesar 50, O2 ke D2 sebesar 20, dan seterusnya O3 ke D1 sebesar 80. Totalnya 120 dan seterusnya, sama sudah totalnya, ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan metode yang sudah kita lakukan secara manual, yaitu dengan list cost dan modi. Ini sudah saya selesaikan dengan menggunakan list cost dan modi. Kita copy di sini, ya, kita copy, ya, kita letakkan di sini saja, ya. Nah, kita bandingkan, coba kita bandingkan, kita lihat bahwa nilainya itu sama, 1330. Kita lihat distribusinya sama apa enggak? Ternyata distribusinya sama, 70 dari O1 ke D1, 50 O1 ke D2, 20 dari O2 ke D2, 60 dari O2 ke D3, dan terakhir dari O3 ke D1 sama dengan 80. Nah, kita sudah mendapatkan solusi. Oke, inilah cara menyelesaikan masalah transportasi setimbang dengan menggunakan solver pada Excel. Jangan lupa subscribe channel saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Secepatnya akan saya balas. Terima kasih. Thank you.